Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq. Wama adraka mattariq. An-najmus tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yauma tubalas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Wassama'i dzatir raj' wal ardi dzatis sadr. Innahu laqawlun fasl. Wama huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kita memujinya, memohon pertolongan, memohon ampunannya dari keburukan diri kita serta keburukan amal kita. Amin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'un, dan tabi'un. Semoga dengan istiqomah membaca salawat, kita diakui menjadi umatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai pada bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan penuh berkah, bulan penuh kebaikan, bulan penuh pengampunan. Semoga kita tetap bisa menjaga keistiqomahan hati kita dalam menjalankan ibadah di bulan suci ini. Anak-anakku semua yang saya sayangi, pemirsa yang budiman dan yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan memiliki 3 fase yang terbagi dalam 10 hari pertama, 10 hari kedua, serta 10 hari ketiga. 10 hari pertama bulan Ramadan dinamakan dengan Rahmah atau bisa dikatakan sebagai fase Rahmah. Fase Rahmah adalah fase di mana Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Karena tubuh kita masih beradaptasi, yang pada mulanya belum terbiasa berpuasa, maka Allah mencurahkan kasih sayangnya dengan Dia membiasakan tubuh untuk menerima asupan gizi selama berpuasa. Fase yang kedua adalah fase maghfirah. Maghfirah adalah ampunan. Sedangkan fase yang ketiga adalah fase itqun minan nar, yaitu terbebas dari neraka. Alhamdulillah kita sudah melewati 10 hari pertama dalam fase rahmah. Fase pertama dilalui dengan tubuh yang masih beradaptasi,
kita masih merasa berat melaksanakan puasa, masih terasa lemas. Nah, alhamdulillah kita sudah memasuki fase kedua bulan Ramadan. Fase kedua ini dinamakan fase maghfirah. Maghfirah adalah ampunan dari Allah SWT. Bagaimana kita bisa mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah? Benar, untuk mendapatkan ampunan atau maghfirah kita cukup mengucapkan istighfar. Kenapa kita harus meminta ampun kepada Allah? Karena kita sering melakukan kesalahan kepada Allah. Apa saja kesalahan itu? Misalkan, kalian sering meninggalkan sholat, kalian sering melalaikan sholat, kalian sering meninggalkan puasa. Dosa-dosa inilah yang harus dimintakan ampun langsung kepada Allah dengan mengucapkan istighfar. Nah, selain dosa kepada Allah, kita juga memiliki dosa kepada sesama makhluk. Misalkan, dengan teman sebaya, dengan bapak ibu guru, ataupun dengan orang tua. Dosa kepada sesama makhluk, contohnya, kalian selama berteman dengan teman-teman di kelas sering bertengkar ataupun berkelahi, atau meminjam barang tanpa sepengetahuan temannya. Itu dinamakan dosa kepada sesama makhluk. Contoh lain, ketika kalian di rumah, dibangunkan orang tua, tidak segera bangun, membuat hati orang tua jengkel, marah, itu juga termasuk dosa kepada orang tua. Apakah dosa kepada sesama makhluk bisa dimaafkan dengan mengucapkan istighfar kepada Allah? Tidak. Dosa kepada sesama makhluk harus minta maaf. Jika kita pernah berkelahi dengan teman, pernah berbuat salah kepada teman, maka kita harus minta maaf kepada teman tersebut. Tidak boleh seperti ini. Aku tak mengucapkan istighfar saja, maka otomatis dosaku kepada teman sudah terhapus. Tidak. Kita akan mendapatkan pengampunan Allah setelah kita mendapatkan ampunan dari teman, guru, atau orang tua yang pernah kita membuat sakit hati mereka. Anak-anakku yang saya sayangi, bulan Ramadan adalah waktunya kita membersihkan diri, membersihkan hati, dan mengurangi sikap tercela. Karena sikap tercela itu bisa mengurangi pahala puasa. Sangat disayangkan jika kita seharian berpuasa, kemudian pahala kita akan terkurangi dengan kita melakukan perbuatan tercela. Maka mari di bulan Ramadan ini yang penuh dengan maghfirah, terutama di fase kedua bulan Ramadan ini, marilah kita sama-sama menjaga sikap, menjaga hati, terutama menjaga lisan dari setiap perkataan buruk, perkataan tercela, dan perbuatan yang tidak terpuji. Kurangi menyakiti teman, kurangi menyakiti hati orang tua, dan berbuat baiklah sebanyak mungkin untuk mendapatkan pahala yang luar biasa pada bulan Ramadan ini. Anak-anakku yang saya sayangi, tetaplah semangat untuk mencari pahala di bulan Ramadan ini, karena setiap amal perbuatan di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan. Asalkan kita melakukannya dengan ikhlas. Ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah, semata-mata mengharapkan ampunan dari Allah dari segala dosa yang sudah pernah kita perbuat. Oleh karena itu, sebelum bulan Ramadan tiba, biasanya kita dianjurkan untuk minta maaf kepada teman, kepada guru, kepada ustadz, kepada orang tua, atas segala dosa atau kekhilafan yang pernah kita lakukan kepada mereka semua,
agar kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan lupa niatkan semua dengan ikhlas mengharap maghfirah atau ampunan dari Allah. Anak-anakku semua yang saya sayangi, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Artinya, barang siapa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan ikhlas dan hanya mengharapkan ridho Allah Ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala, yaitu dosanya diampuni. Semua dosa kita akan diampuni jika kita, yang pertama, meminta maaf kepada sesama makhluk. Seperti yang saya sampaikan tadi, kepada teman, kepada bapak ibu guru, kepada orang tua, semuanya kita mintai maaf. Cium tangan mereka, orang tua kita. Dengan takzim kita minta maaf agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan ikhlas, dengan tertib, dan mendapatkan pahala yang luar biasa. Di antaranya adalah mendapatkan maghfirah atau ampunan, sehingga ketika hari raya Idul Fitri tiba, kita seperti bayi yang baru lahir, bersih tanpa dosa. Anak-anakku semua yang saya sayangi, teruslah berbakti kepada orang tua, teruslah berbuat baik kepada teman, karena anak yang baik akan disukai oleh teman-temannya. Anak yang baik akan mendapatkan pahala yang luar biasa, yaitu disayangi orang tua, terutama nanti kalau orang tua sudah sayang kepada kita, kita juga akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua yang saya sayangi, para orang tua, ayah bunda yang kami hormati, pada bulan Ramadan ini teruslah memberikan semangat kepada anak didik kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Contohnya, kalau pada hari biasa kita biasa melaksanakan sholat subuh jam 5 atau mungkin jam setengah 6. Biasakanlah ketika bulan Ramadan ini dan nanti dilanjutkan dari dalam bulan-bulan seterusnya. Biasakan melaksanakan ibadah sholat itu tepat pada waktunya. Jangan menunda-nunda melaksanakan ibadah sholat. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, meninggalkan sholat itu tidak harus selalu meninggalkan dalam arti tidak melakukan. Tapi meninggalkan sholat juga dapat diartikan sebagai kita menunda-nunda pelaksanaan sholat. Mohon kita semua meningkatkan kualitas ibadah kita, melaksanakan ibadah sholat, tadarus Al-Quran, sedekah, dan ibadah-ibadah yang luar biasa pahalanya di bulan Ramadan ini. Terakhir, marilah kita semua saling mengingatkan, saling menjaga. Mari kita sama-sama tingkatkan amal ibadah di bulan Ramadan ini, agar kita mendapatkan pahala yang berlimpah, agar kita mendapatkan maghfirah dari Allah, dan selanjutnya kita bisa menjaga istiqomah ibadah kita di luar bulan Ramadan. Terus meningkatkan kualitas ibadah, terus meningkatkan kualitas diri kita agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik setelah Ramadan ini berlalu. Semoga kita semua bisa menunaikan ibadah puasa dengan ikhlas, dengan tertib, serta istiqomah menjaga kebaikan. Jangan lupa terus menjaga ibadah kita, terus menjaga lisan kita agar kita bisa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan istiqomah dan mendapatkan maghfirah dari Allah SWT. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.